ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، meneruskan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam wa karya al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, Ibnul Hadis. Nah, dan nah, betul. Anhu Fadaji nah Fadaji Allahumma salli alaihi wasallam. Nah, betul. Ma ra'aitu Ibrahim. Betul. Allahumma salli alaihi wasallam. Betul.
تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ بعد. تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ. اللهم صل عليه وسلم. فانتهى وتره إلى السحر. تفضل. من يقرأ؟ ها؟ من؟ حبيب. ما اسمك؟ حبيب. عابد. ما شاء الله. تفضل. نعم جمعه أسحار. في أي صفحة نحن؟ Yeah. مرة ثانية ولو tertilah walau kutimat ma'al maghribi jam'an. وأنه يمتد إلى طلوع الفجر الثاني. نعم. نعم. اللهم صل عليه وسلم. نعم ليكون لذلك ساعة للمسلمين. نعم. فأي ذلك أخذ به كان صوابا. تفضل. نعم الترغيب في تأخير الوتر إلى وقت السحر. نعم لمن يثق من نفسه الانتباه أي الاستيقاظ من الليل. نعم لأنه آخر الأمور من فعله عليه الصلاة وأتم التسليم. الأول الوتر لا تشرع له الجماعة. نعم الوتر لا تشرع له الجماعة أبدا إلا إذا كان الوتر بعد التراويح. نعم. قال شيخ الإسلام الوتر أفضل من جميع الطرق أطوعت الأهل فأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل وأوقات صلاة بعد الوتر ركعة الفجر. أجمع العلماء على
illa ba'da salata. Nah, kenapa salati ba'da, ghaira, siwa, qabla, semua itu datang setelahnya selalu mudhaf ilaih, ya. Majrur. Nah, ويصف قبل سنة الإشاء لكن khilaful aula, lakin khilaful aula. ولكن لو سمعت الإشاء تقديما مع المغرب فقد خالف أبو حنيفة في دخول وقت الوتر لأنه يرى أن دخوله بعد بلوغ الشفق الأحمر وهو وقت صلاة الوتر، صلاة العشاء الحقيقي. نعم. والجمهور على خلافه على رؤية دخول وقت الوتر بعد صلاة العشاء ولو سمعت تقديما نعم. قال الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى: وعن عائشة، lan saking Sayyidah Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu ta'ala, qalat, panjenenganipun dawuh, qad autara, sampun witir sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi, fantaha, mongko berakhir witru, witiripun, ila sahari, tumekane waktu sahur. Fantaha, mongko berakhir witru, witiripun, ila sahari, tumekane waktu sahur. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab Sahih keduanya. Mufradatul hadis, kata-kata sulit wonten ing hadis menika. Intaha wituhu, ay wasala, sampai nihayatuhu, akhiripun. Makna intaha ay wasala nihayatuhu fi salati al-witri, dalam salat witir, ila waktu sahari, tumekane waktu sahur. As-sahar bi fathataini, kanthi fathah ingkang kalih, jamuhu, jamaipun ashar, sahar jamaknya ashar. Wa huwa, lan sing dimaksud as-sahar iku al-juz'u al-akhiru, al-juz'u bagian, al-akhiru ingkang akhir, minal laili, saking waktu dalu. Sahur adalah bagian terakhir dari waktu malam, qabla saderenge tulu'i al-fajri, terbitipun fajar. Inilah waktu sahur. Az-zani, yang nomor kali, karena apabila sudah terbit fajar kedua, sudah tidak dibolehkan lagi untuk makan sahur. Allah berfirman, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Nah, ma menapa yukhadhu ingkang kabunut minal hadis, hadis mereka. Faedah yang kita ambil dari hadis ini, pertama, taqaddama, sampun berlalu, anna waqtal witri, sak temene waktu salat witir,
Idza rikalane sulliyat wis den laksanakaken salat al-isya salat isya. Walaupun kudimat salat isya dijone ma'al maghribi syartane salat maghrib jam'an ing dalem salat jamak takdim. Jadi ini pakem ya, bahwa waktunya salat witir adalah setelah salat isya. Bagaimana kalimat setelah salat isya itu? Pokoknya hamba yang bersangkutan sudah melaksanakan salat isya, walaupun salat isya yang ia lakukan salat isya yang dijamak takdim. Walaupun salat isya yang ia lakukan salat isya yang dijamak takdim. Dan kalau dijamak takdim memungkinkan yang bersangkutan itu ya setelah ia melaksanakan salat isya jamak takdim, bagi yang lain masih waktu salat maghrib. Ya, demikian. Karena yang dilihat bukan orang lain, tapi yang dilihat adalah pelakunya. Yang kedua, fi hadzal hadisi wonten ing hadis menika. Lah nih, pasti ini. Oh, tahur syafahullah. Fi hadzal hadis wonten ing hadis menika iku dalilun merupakan dalil. Ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi iku autara panjenenganipun nindakaken salat witir awal laili di awal malam. Di sini adalah merupakan bukti bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan salat witir di awal malam. Wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi iku autara ugi nglaksanakaken witir nisfal laili tengah malam. Wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi iku autara ugi nindakaken witir fi akhiril laili ing akhir malam. Wa qad lan yakti temenintah berhenti witruhu witiripun ila hadzal waqti sampai waktu menika. Ya. Nah. Alladzi ingkang dawama nglanggengaken alaihi ing atase perbuatan menika utawi ala hadza akhir hayati wonten ing akhir umuripun. Jadi di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lek nindakne salat witir teng waktu sahur. Andai di tengah malam boleh. Andai di awal malam silakan. Karena minimal pelaksanaannya adalah diawali sejak seorang hamba telah nindakne salat isya. Kesel tenanan. Ngantuk itu. Kesel tenanan ngantuk itu. Kayak gitu. Mari ngono aku ki golek umum ora kang witir tepar. Tepar piye wae? Bablas. Ora nek parkire. Ora nek mandeke. Ora nek istirahate. Istirahate turu lak ya berdiri dan salat. Mosok istirahate turu ngiler kan ora. Padha ae kan berarti. Hai. Maka ia setelah dijamak takdim langsung nindakne witir. Syahadid boleh atau tidak dilarang? Boleh dan tidak dilarang. Kenapa? Karena yang bersangkutan sudah melaksanakan salat isya. Kita teruskan. Ini kan nomor 3. Jaa sampun duki fi musnadil imami Ahmad ing dalam musnad Imam Ahmad. An Abi Mas'udin saking sahabat Abu Mas'ud. Qal panjenengan dawuh kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi iku yutiru witir
min awwalil laili, dari awal malam, wa awsatihi lan tengahi, wa akhirihi lan akhiripun. Di sini jelas, sejelas-jelasnya bahwa Kanjeng Nabi nindakne witir di awal malam, di akhir malam, dan di tengah malam. Ya. Qala Utaibah ibnu Amr, berkata Utaibah bin Amr, kenapa beliau lakukan semua itu? Coba perhatikan. Liyakuna, supaya ono zalika iku mau syiatan, dadi kelonggaran lil muslimina, kangge kaum muslimin. Ya, sudah habis belum nih? Sudah habis. Duduk. Orang nanti ngomong duduk lah, sudah hilang atau ini. Jadi Nabi kadang melakukan di awal malam, Nabi kadang melakukan di akhir malam, Nabi kadang melakukan di tengah malam. Apa gunanya sih? Nah, agar itu kelonggaran bagi kaum muslimin. Nah, ya, demikian. Allah Ta'ala. Fa'ayya dzalika, mongko ndiyai akhadhu bihi, yang mereka lakukan. Karena ono sing mereka lakukan iku sawaban, bener. Sore bende bar salat isya jamak takdim udan pisan, beh kiko ketok ya bablas to. Ya wis lek ngono witir pisan, terus mapan pisan, terus turu seterusnya. Baru tidak bangun kecuali untuk subuh. Boleh. Apa ora kesel turu? Turui kesel kan? Jadi apa? Jajan gue turu terus. Lah ya kesel. Nah, apa meneh sing biasane ngarit? Wayah ngarit ya tangi. Apa meneh sing biasane salat? Wayah salat ya tangi. Jadi sinten? Ya jajan. Wong nek wayahe aktivitas, dia pasti akan bangun. Maka pembiasaan itu yang penting sebenarnya. Nah, yang selanjutnya nomor sekawan, at-targhibu, hadis menika merupakan dorongan, merupakan support, merupakan himbauan fi ing dalam ta'khir witri, supaya ngakhiraken witir ila sampai tumekane waktu sahar, tekane waktu sahur. Liman kang ngene tiyang ingkang rasiku minasihi, pede. Liman kang ngene tiyang yasiku, ya, minasihi pede, bil intibahi bakal ngelilir, li'annahu sebab krana menika iku akhiril umuri, perkara sing terakhir min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, saking menapa ingkang dipun lampahi dening Kanjeng Nabi, min saking fi'li, perbuatane Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi. Jadi semuanya boleh, tapi yang afdal kapan, Ustaz? Akhir malam. Kenapa? Itulah yang Nabi langgengkan, biasakan di akhir umurnya. Sesuatu yang Rasulullah SAW langgengkan dan biasakan atasnya, tentunya itu adalah merupakan keutamaan. Fawaid, beberapa faedah. Al-aula, al-ula yang pertama, al-witru utawi salat witir iku la tusyra'u, boten dipun syariataken lahu kangge salat witir al-jamaatu, salat berjamaah. Jadi tidak ada witir berjamaah menjadi kebiasaan. Illa kejaba idhari kalane kana ono salat witir menika iku ba'da tarawih, sasampunipun salat tarawih, maka disyariatkan untuk berjamaah sebagaimana salat tarawihnya disyariatkan untuk berjamaah dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, tsaniyah, qala Syekhul Islam, dawuh sapa Syekhul Islam Ahmad ibnu Abdul Halim Al-Harrani An-Numairi Al-Ma'ruf Ibnu Taimiyah.
Al witru utawi salat witir iku afdhalul utama min jami'i tatawu'atin nahari ketinimbang sedaya salat sunnah di siang hari. Ya. Fa afdhalu sholati sebab fa afdhalu mongko sing paling utama as-sholati salat ba'dal maktubati sasampunipun salat fardhu iku qiyamul laili salat malam. Sebaik-baik salat setelah salat fardhu adalah salat malam. Wa auqadu sholati ba'dal witri. Nah, mana tadi? Nah, wa auqadu salatin lan salat ingkang lebih ditekankan. Ba'dal witri sasampunipun witir rakaata al-fajri 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan Kanjeng Nabi itu nyuwun sewu, beliau tidak pernah meninggalkan keduanya. Apa itu keduanya? Witir dan 2 rakaat sebelum subuh, baik ketika di rumah ataupun syawal, ketika musafir atau ketika bepergian. Saya ulang, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat qabliyah subuh 2 rakaat dan juga witir, baik ketika bepergian, lebih-lebih lagi ketika di rumah. Az-zalitsah ingkang nomor 3. Ajma'a sampun sepakat sapa ulama para ulama ya ala anna waqta al-witri sak temene wektune salat witir ila anna waqta al-witri marang sak temene salat wektune salat witir iku la yadkhulu ora bakal mlebu illa kejaba ba'da salatil isya'i sakwise nindakne salat isya. Ya. Nah, jadi secara asal salat witir itu tidak sah pelaksanaannya kecuali setelah salat isya. Ya, demikian. Li'annahu sebab ya, mana tadi? Wa yasihu lan sah qabla sunnatil isya. Saderenge nindakne sunnah ba'diyah isya. Sah apabila dilaksanakan sebelum sunnah ba'diyah isya. Ya. Lakin tetapi ini khilaful aula. Khilafun yulayani al-aula yang lebih utama. Karena yang lebih utama adalah ketika ya setelah melaksanakan semua sholat ya termasuk sunnah yang berkaitan dengan sholat wajib. Sholat ba'diyah isya itu sholat yang berkaitan dengan sholat wajib. Ya, demikian. Lakin tetapi nilau sekiranya jumi'at sholatnya dijamak al isya'u sholat isya takdiman dipun jamak takdim ma'al maghribi syartani maghrib faqad mongko yakti temen khalafa wis nyulayani sapa Abu Hanifah al-Imam Abu Hanifah fi ngenani dukhuli waktil witri mlebunipun waktu salat witir. Jadi apabila salat maghrib itu dijamak dengan salat isya, jamak takdim, sehingga salat maghrib dilaksanakan di waktu isya atau waktu maghrib. Jalan, sehingga salat isya dilaksanakan di waktu maghrib, jamak takdim kan? Maka Al-Imam Abu Hanifah menyelisih jumhur ulama dalam hal ini. Fi dukhuli waqtil witri ngenani awal masuk waktu salat witir. Li'annahu sebab Al-Imam Abu Hanifah iku ya berpendapat anna dukhulahu sak temene dukhulahu
mepete waktu salat witir ba'da ghuyubi syafaqil ahmari, ba'da setelah ghuyubi tenggelamipun asyafaqil ahmari, mego merah, merah kekuning-kuningan. Ya, jadi kita ulang. Adapun Al-Imam Abu Hanifah, maka ia menyatakan bahwa awal waktu salat witir adalah apa? Masuk waktu salat isya. Dan itu ditandai dengan apa? Tenggelamnya mega merah yang berada di ufuk barat. Ya, sehingga berdasarkan itu, ya, ya, maka walau seorang sudah melaksanakan sholat isya, tapi sholat isya dijamak dengan maghrib di waktu maghrib, menurut Imam Abu Hanifah boleh nindakni witir nopo belum, Mas? Belum. Kenapa? Belum masuk waktunya. Karena awal waktu sholat witir kata Imam Abu Hanifah adalah sama dengan awal waktu masuk sholat isya. Sehingga walaupun yang bersangkutan sudah sholat isya, tapi belum masuk waktu sholat isya, kok bisa? Iya, karena ia menjamaknya jamak takdim. Maka dia tidak diperkenankan untuk melaksanakan witir kecuali menunggu tenggelamnya mega merah. Wal jumhur, anapun jumhur ulama iku ala khilafihi, menyelisih pendapat ini. Ya. Fayarauna, maka mereka jumhur ulama berpendapat dukhula waqtil witri, mlebetipun waktu salat witir. Ya. Ba'da salatil isya'i, sakwisi salat isya, walaupun jumi'at dipun jamak salat maghrib kalau wau jamak takdimin, ganti jamak takdim, sehingga waktunya masih salat maghrib bagi pihak lain. Tapi karena ia sudah melaksanakan salat isya, maka jumhur mengatakan boleh kiranya baginya untuk melaksanakan witir karena ia telah gugur kewajiban dan tanggungan dari salat isya. Wallahu ta'ala a'lam. Man yaqra ya Syekh? Hah? Oh belum hafal ya, hafal dulu pada ya Syekh. Man yabda pada Syekh. Allahumma shalli alaihi wasallam. Habis sudah, bukunya habis. Oh iya. Ya Abdallahi. La yakun atau la takun? Mislu atau mislah? Ya Abdallah, ya Syekh taklah anta. Ya Abdullah, la takun misla fulanin wala. Ya, berdiri dulu Ustaz, nggak apa-apa. Nah, betul.
alaihi wasallam. Wa aufa. Ada sih. Ada sih. Ada sih. Ada sih. Syekh. Kum ya Syekh Imam. Syekh Imam, kum ya Syekh Imam. Ada Syekh Abdul Hakim. وعن عبد الله بن عمرو بن الخطاب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل وترك قيام الليل متفق عليه. Ya, ini tadi sudah tak ingatkan pula yang ini. Mudhaf, muna dan mudhaf. Ya. La takun misla fulanin. Nah, Boleh ya, betul. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال لي رسول الله Allahumma salli alaihi wasallam. يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل متفق عليه. Betul sih. Betul sih. Betul sih. Betul sih. Betul sih. Betul sih. Betul ya Syekh. An. Allahumma salli wa sallim. Syahid. Allahumma salli wa sallim. Naam ya Syekh. Oh, Amr Babai. Qala li. Ya. ya Abdullah. La takun misla fulanin karena yakumu minal laili wa taraka qiyamul lail. Allahumma salli ala sallim. Nah. Oh, Bapak ini salah melu-melu namanya. Anak tidak punya Amr bin Nasir radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu Allahumma salli ala alaihi sallim. ya Abdullah la takun misla fulanin kana yaqumu min al-laili fataraka qiyamal laili. Nah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Man yaqra. Dah, ana utarjim summa
nanti dars ila hada. Sorry. Nah, خلاص استني. قال الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى منابل pada ikra ya. Loh, lam yudro. Man buah somin, buat dimin sik ning pasar kok. Ki Kang Man sing wis ning sanding sawah, iki kan sanding sawah, Kang Man biasa ning sawah. Buat dimin sik ning pasar, ya. Hai, min ahadi ar-ruwati, min ahadir ruwati, bal al-lafzu kana yakumul laila fi juz'in. Nah, ngono le. Harus dikasih tanda isim. Ya. Nah, خلاص يكفي. قال الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص, lan saking sahabat Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini sahabat yang unik ya. Keunikannya ada beberapa item. Item pertama, beliau ini termasuk al-abadilah al-arba'ah, salah satu dari Abdullah yang 4. Siapa mereka? Beliau, kemudian Abdullah bin Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Zubair bin Awam. Enggak ada Abdullah bin Mas'ud ya. Kenapa? Karena abadilah al-arba'ah itu khusus junior. Khusus apa ya? Junior. Adapun Abdullah bin Mas'ud termasuk senior, sehingga beliau tidak masuk. Tapi sering orang menyebutkan ketika abadilal arba'ah dimasukkan Abdullah bin Mas'ud. Mereka apa? Abdullah bin Mas'ud itu lebih nempel daripada Abdullah bin Zubair bin Awam, keponakannya Sayyidah Aisyah. Jadi kita ulang, siapa al-abadilal arba'ah? Gusti? Lah, iya dah. Mulane. Ini yang di ora ngerti aku. Padahal tas diterang nih sejelas-jelasnya. Ada, ya Syekh, siapa abadilal arba'ah? Loh, kayaknya ada tinggi. Ya, siapa abadilal arba'ah? Abdullah bin Amr bin As, terus Abdullah bin Abbas, terus Abdullah bin Umar bin Khattab, terus Masya Allah, Abdullah bin Zubair bin Awam, putra dari saudari Sayyidah Aisyah, yaitu Asma bintu Abi Bakar. Baik, kita teruskan. Ini keunikan yang pertama. Keunikan yang kedua, beliau ini antara beliau dan orang tuanya selisih umur hanya 12 tahun. Mas Jamal umurnya pirali? Telat mal. Dit umure pira dit? Telat le. Ngono jarene arepe papat bojone. Rapi pisane wis telat. Saya dukung orang yang punya tekad begitu. Ini yang kedua. Maknanya adalah beliau ini termasuk satu Abdullah 4 yang terkenal banyak meriwayatkan hadis.
Bahkan Abu Hurairah tidak pernah merasa kalah dengan siapapun dari sahabat dalam periwayatan hadis kecuali merasa kalah kepada Abdullah bin Amr bin As. Kata beliau, Abdullah bin Amr bin As menulis, saya tidak menulis. Dari sini berfaedah kepada kita bahwa pernikahan dini itu tidak selalu melahirkan generasi memble, generasi lemah. Buktinya ini generasi yang terlahir dari pernikahan dini, bukan kok istrinya Mbak Dini loh ya. Enggak, namanya pernikahan dini itu pernikahan di usia muda. Ya, Allah Ta'ala alam. Kita teruskan. Qal panjenenganipun dawuh Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Amr bin As dawuh. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jeung Nabi dawuh marang aku. Ya Abdullah, hi Abdullah. Dan ini berfaedah pada kita. Kalau teman kita namanya Abdul Hakim, jangan kau panggil Dul. Kenapa? Karena kalimat Abdul Hakim itu sejatinya adalah di dalamnya doa dan harapan. Ya Abdul Hakim maknanya jadilah engkau hamba Allah Ta'ala yang maha bijak. Jadi demikian. Nah, kita teruskan. La takun misla fulanin. Cok koyok si fulan. Fulan sapa ya, Mbok? Saya khawatir kalau kita hidup di zaman Rasulullah, kita termasuk yang dimaksudkan Rasulullah. Wayan, nah kok gue itu ya, sama deh ya maksudnya ya. Karena ono si fulan, ya kumu biasa qiyam minal laili saking waktu dalu mergo ning pondok, fataraka qiyamal laili, lek ning omah meninggalkan sholat witir ya ora. Kan lek mek guru witir tok ya muga-muga terampuni. Tapi lek witir ya ora ya. Muttafaqun alaih. Jadi ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muanti-wanti cuk sampai kaya kae. Nanya apa? Biasane qiyamul lail saiki prei. Demi Allah, ketaatan yang Allah Ta'ala anugerahi pada kita kesempatan untuk mengamalkannya tidak sepatutnya untuk hilang berakhir begitu saja. Tapi semua kebaikan itu yang utama adalah bagaimana untuk langgeng dalam mengamalkannya. Nabi yang mulia bersabda dalam hadis, khairul birri inna afdalal a'mal ma dawama alaihi sahibuha wa in qalla. Amal yang paling istimewa, amal yang paling utama adalah amal yang seorang itu melanggengkan atasnya wa in qalla, walau hanya sedikit. Rakitan mek witir tok aja sampai ditinggali. Syukur bagi lebih dari witir ada syafaqnya. Ya, demikian. Syukur bagi bisa sempurna. Ya, nindak witir seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang senantiasa dan selalu, yaitu sampai 11 rakaat, baik itu di dalam Ramadan atau di luarnya. Baik, sampai di sini dulu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.